Halo gengs, gimana kabarnya? Seperti biasa, Bang Panjul selalu mendoakan, agar kondisi wifi para tetangga kalian masih pada aman, agar kalian semua bisa terus menonton alur cerita Donghua, tanpa harus repot beli kuota. Dan pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit membahas spoiler atau bocoran alur cerita Swallowed Star, part 183, yang diambil berdasarkan versi novelnya, jadi sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, karena gambarnya sendiri, merupakan potongan-potongan video dari episode yang sudah rilis. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe aja, biar nggak ketinggalan cerita menarik dari Donghua lainnya. Pada part sebelumnya sudah diceritakan, Luo Feng yang telah keluar dari dunia petir, ia pun langsung diajak oleh Tuan Mingyu, yang merupakan seorang pejuang, yang kekuatannya telah berada di tingkat Tuan Domain. Saat itu, Luo Feng yang ingin menghabisi Noulan San, serta instruksi dari si Babata, ia pun tak tanggung-tanggung, memberikan sebuah pedang yang merupakan senjata energi genetik level 5 pada si Mingyu ini guys, yang harga dari pedang ini sendiri benar-benar di luar nurul. Dan jelas, sebagai seorang Tuan Domain, Mingyu pun merasa tak enak hati, jika harus menerima hadiah besar itu secara cuma-cuma, dan ingin membayar pedang tersebut dengan 100.000 planet kehidupan miliknya. Namun Luo Feng yang merasa kekuatannya belum cukup untuk memikul tanggung jawab itu, ia pun menolak dan berkata, "Tuan Mingyu, untuk seorang pejuang tingkat bintang sepertiku, akan sangat berbahaya jika memiliki begitu banyak properti," ucap Luo Feng. Mingyu lantas berkata, "Luo Feng, memang benar, dengan kekuatanmu saat ini, akan sangat berbahaya jika status kepemilikanmu atas ratusan ribu planet ini terkuak, karena akan menimbulkan banyak kecurigaan, dan kamu pun akan menjadi incaran para pejuang kuat di alam semesta. Tapi bagaimana mungkin, aku yang seorang Tuan Domain, menerima hadiah besar ini tanpa memberikanmu kompensasi yang layak? Jika kamu menolak 100.000 planet itu, bagaimana jika 10.000 planet kehidupan beserta sejumlah uang, apakah kamu masih akan menolaknya?" tanya Mingyu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Jika Anda tetap memaksa, maka aku hanya akan menerima 100 planet kehidupan saja, seharusnya dengan jumlah ini tidak akan terlalu mencolok bukan, sedangkan untuk uang tunai, berapapun yang akan Anda berikan, itulah yang akan aku terima," ucap Luo Feng. Mingyu lantas berkata, "Baiklah, aku setuju, dan mulai saat ini, 100 planet kehidupan itu resmi menjadi milikmu. Karena dengan properti sekecil ini, kamu tidak akan terlalu dihiraukan oleh kekuatan besar di alam semesta. Dan mengenai uang tunai, berikanlah aku nomor rekeningmu, mungkin jumlah yang aku berikan ini tidak sebanding dengan harga pedang pemotong udara ini," ucap Mingyu. Sementara Luo Feng, ia pun segera memberikan nomor rekening bank miliknya. Wah, sepertinya kau pun memiliki cukup banyak uang, sampai bisa memiliki akun di bank galaksi alam semesta, ucap Mingyu sembari tersenyum. Di saat yang sama, Mingyu pun mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Luo Feng. Tak berselang lama, pesan pemberitahuan pun masuk. "Luo Feng, ada pesan dari Bank Galaksi Alam Semesta," ucap Babata yang bergema di benak Luo Feng. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng dengan cepat membuka dan membaca isi pesan tersebut. Dan alangkah kagetnya Luo Feng, saat membaca isi pesan yang berbunyi, "Pelanggan yang terhormat, akun Anda baru saja menerima transfer senilai 20 miliar dolar alam semesta. Karena akun Anda telah mencapai margin 10 miliar dolar alam semesta, maka akun Anda secara otomatis naik menjadi akun bintang 2, dan Anda juga akan secara otomatis menjadi klien bintang 2 yang dihormati. Sebagai klien bintang 2, Anda pun akan menerima beberapa hak istimewa," bunyi pesan tersebut, yang seketika membuat Luo Feng terbelalak kaget. "Tuan Ming, jumlah ini terlalu banyak untukku," ucap Luo Feng. "Duduklah, jangan berpikir aku telah memberimu banyak. Jika kau memberikan sesuatu seperti senjata roda api, maka apa yang saya berikan akan dianggap banyak. Namun kali ini, yang kamu berikan adalah senjata genetik level 5, dan aku akan merasa bersalah, jika tak memberikan kompensasi yang pantas untukmu," ucap Mingyu. Di sela diskusi itu, tiba-tiba ruang di sekitar sedikit bergetar, diikuti munculnya seorang pria bertubuh tinggi kurus, dengan 2 tanduk di dahinya, yang diketahui, level kekuatannya telah berada di tingkat Tuan Sektor. "Tuan Jenderal," ucap Mingyu, yang segera berdiri dan membungkuk hormat. Pada saat yang sama, ia berkomunikasi dengan kelompok Luo Feng dan berkata, bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah salah satu penguasa sektor dari Gunung Tiga Kapak. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng, Hong,
Dewa Petir dan Ao Gu dengan cepat membungkuk. Di sela itu, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Tuan Sektor. Ia pun seketika merasakan tekanan kuat, hingga membuat jantungnya berdebar seperti ketakutan. Mingyu, keberuntunganmu kali ini sangatlah bagus, ucap si Tuan Sektor yang belum diketahui namanya. Mendengar ucapan itu, Mingyu hanya tersenyum, sementara si Tuan Sektor kurus itu, ia pun kembali berkata, bahwa pedang pemotong udara itu adalah senjata yang sangat cocok untuknya, jadi dia akan membelinya. Karena dengan senjata tersebut, sang Tuan Sektor ini yakin, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Mendengar ucapan itu, Mingyu kembali tersenyum sembari berkata, jika Anda benar-benar ingin menggunakannya, sungguh itu adalah kehormatan besar bagiku, ucap Mingyu, lalu memberikan pedang pemotong udara tersebut, yang langsung diterima oleh si Tuan Sektor tadi. Sesaat setelahnya, tiba-tiba si Tuan Sektor itu mengayunkan pedang tersebut ke arah langit, hingga membuat langit yang awalnya biru, segera terbelah dan menyisakan sobekan sepanjang 3 km. Hahaha, sungguh pedang yang bagus, ucap si Tuan Sektor kurus, lalu kembali berkata. Mingyu, aku juga sudah mentransfer uangnya ke rekeningmu, ucap si Tuan Sektor, yang dalam sekejap mata, menghilang dari tempat tersebut. Dan jelas, hal itu membuat Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Ao Gu kembali terbelalak kaget, karena mengira, si Tuan Sektor tadi dapat berteleportasi. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Babata, yang mengatakan, itu bukanlah kemampuan teleportasi, melainkan kekuatan dan kecepatan terbangnya yang tidak menimbulkan hambatan udara sedikit pun. Saat dia pergi, kecepatannya mencapai 32.169 km per detik. Namun saat itu si kurus tadi belum melepaskan kekuatan penuhnya, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terkejut, karena faktanya, kecepatan si Tuan Sektor tadi yang belum melepaskan kekuatan penuhnya, sudah dapat melebihi kecepatan cahaya, yang hanya 300.000 km per detik. Di sela keterkejutan itu, tiba-tiba Mingyu berkata, Luo Feng, aku benar-benar berterima kasih padamu, karena pedang pemotong udara yang kamu berikan padaku, telah dibayar dengan harga tinggi, ucap Mingyu, lalu kembali berkata. Jadi bicaralah, siapa pejuang tingkat alam semesta level 9 yang ingin kamu bunuh? Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, bahwa orang itu adalah Nuolan San. Mendengar nama Nuolan San, Mingyu pun sedikit terkejut, lalu berkata, Luo Feng, ada masalah apa antara kamu dan Nuolan San? Sebab dia adalah seorang pejuang yang memperoleh gelar prajurit kapak perang, dan sebelumnya, peluangnya untuk menerobos ke penguasa domain juga sangatlah tinggi. Oleh karena itu, Gedung 100 Harimau memperlakukannya sebagai seorang elit. Namun sayang, setelah bertahun-tahun dia belum juga menerobos, dan hal ini membuat statusnya di Gedung Ratusan Harimau mengalami penurunan, jadi jika aku membunuhnya, seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah, ucap Mingyu, sembari memejamkan matanya, menyebarkan energi roh tak berbentuk dengan cepat menyebar, menutupi seluruh bintang Changlan. Selang beberapa detik, Mingyu pun membuka matanya dan berkata, Luo Feng, maafkan aku, sepertinya Nuolan San telah meninggalkan bintang Changlan, karena aku sudah memeriksa seluruh bintang Changlan, dan tidak menemukannya, tapi aku berjanji, jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan langsung membunuhnya, ucap Mingyu. Oh tidak masalah, hal ini bukan kesalahan Tuan Mingyu, atau mungkin saat ini Nuolan San sedang beruntung saja, ucap Luo Feng, dengan ekspresi sedikit menyesal, karena di kesempatan yang bagus itu, mereka tidak berhasil membunuh Nuolan San. Jika saja mereka bisa membunuhnya, maka perjalanan mereka kali ini akan menjadi lebih sempurna ya guys. Sudah dapat banyak harta karun, dapat bonus kepalanya si Nuolan San pula. Kalau sudah gitu kan jadi berkurang lagi musuh yang mengancam bumi. Sementara di dalam alam semesta yang gelap, tampak sebuah kapal alam semesta yang terbang dengan cepat. Di dalam ruang kendali kapal, tampak Nuolan San yang dihampiri oleh dua pejuang tingkat semesta yang datang melapor. Guru, kami sudah mencari informasi yang Anda inginkan, namun sayang, dari semua informasi itu, tak ada satupun yang menyatakan, bahwa Mingyu memiliki seorang bawahan yang bernama Luo Feng. Luo Feng ini, mungkin dia telah tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Lord Mingyu. Dan kemungkinan besar, dia akan meminta Lord Mingyu untuk membunuhku, ucap Nuolan San sembari bergumam. Jika benar demikian, sudah pasti Mingyu akan langsung membunuhku, karena bagaimanapun, aku dan Mingyu tidak berasal dari organisasi yang sama, untunglah saat ini aku telah meninggalkan bintang Changlan, gumam Nuolan San. Singkat cerita,
Setelah proses transaksi dengan si Mingyu selesai, Luo Feng dan kelompoknya pun pergi untuk menyerahkan batu sudut angin, serta tanduk monster badak, yang merupakan syarat agar dapat lulus dan resmi menjadi peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta. Lalu setelahnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke bumi meninggalkan bintang Kanglan. Di ruang kendali pesawat luar angkasa, Luo Feng pun segera memerintahkan Ao Gu untuk beristirahat. Sementara dia, Hong dan Dewa Petir, tetap tinggal di ruang kontrol, untuk membagi harta yang telah mereka dapatkan. Saat itu Luo Feng berkata, "Kakak pertama kakak kedua, pembagian kali ini akan diatur seperti biasanya, yang dimana masing-masing kalian mendapatkan 4 miliar dolar alam semesta." Mendengar ucapan itu, Hong pun menggelengkan kepala sembari berkata, "Adik ketiga, apa yang kita dapatkan kali ini adalah hasil dari kerja kerasmu. Sedangkan aku dan Dewa Petir tak melakukan apa dan masih menerima uang sebanyak ini." "Iya benar, ini sungguh terlalu banyak," lanjut Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Sudahlah, jumlah uang ini bukanlah apa-apa, karena kekayaan sebenarnya adalah harta karun yang kita dapatkan di dalam kastil petir," ucap Luo Feng sembari tersenyum. Lalu Dewa Petir pun berkata, bahwa memang benar, kekayaan sebenarnya adalah harta yang telah Luo Feng dapatkan di dalam kastil petir. Yang hanya satu bilah pemotong udara saja sudah sangat berharga, apalagi jika semua harta itu digabungkan, pasti jumlah nolnya akan sangat fantastik, ucap Dewa Petir. Di sela itu, Luo Feng berkata, "Oh ya kakak kedua, sebenarnya, set manual instruksi pelatihan teknik petirmu total ada 5 set, ucap Luo Feng sembari mengeluarkan 5 set instruksi manual pelatihan teknik petir dari ruang penyimpanannya. Ini, 5 komputer kuantum mini ini masing-masing berisi instruksi manual petir, dan kamu bisa mempelajarinya dengan cermat, ucap Luo Feng. "Haha, inikah instruksi manual milik Tuan Sektor Kabu?" ucap Dewa Petir, sembari membungkuk dan mengeluarkan semua chip dari 5 komputer kuantum mini, dan kemudian, menghubungkannya ke komputer kuantum mini miliknya. Tampak saat itu, Dewa Petir dengan senang, menutup matanya, tanda bahwa dia akan mulai mempelajari instruksi manual tersebut. Saat itu, saat Dewa Petir mulai memasuki kondisi meditasi, Luo Feng dan Hong pun kembali melanjutkan diskusi dengan suara pelan. Saat itu Hong berkata dengan serius, "Adik ketiga, memang benar jika menjual semua harta ini kita akan memiliki kekayaan yang tidak terbayangkan. Tapi untuk menjualnya itu akan sangat beresiko, karena ini akan menarik banyak pejuang kuat. Yang bisa saja kita terbunuh saat melakukan transaksi," ucap Hong dengan serius. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, "Kakak pertama tenang saja, karena aku memiliki cara." "Cara? Cara apa itu?" tanya Hong ingin tahu. "Untuk saat ini aku akan merahasiakannya," ucap Luo Feng, diselingi senyum misterius. Di sela obrolan itu, tiba-tiba Hong menyadari, bahwa Dewa Petir yang telah keluar dari kondisi meditasinya, namun dengan mata yang terbelalak kaget. "Saudara kedua ada apa? Mengapa matamu terbuka begitu lebar?" tanya Hong. Di sela itu Luo Feng pun berkata, "Sebelumnya aku tidak melihat ekspresi tercengang di wajahmu bahkan setelah kita menerima begitu banyak harta, jadi sebenarnya apa yang membuatmu begitu tercengang?" ucap Luo Feng. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu," ucap Dewa Petir. "Ya apa itu? Apa yang ingin kamu katakan?" ucap Hong yang mulai penasaran. "Luo Feng, bukankah sebelumnya kamu mengatakan, bahwa kamu menerima warisan dari planet Yunmo?" ucap Dewa Petir, lalu kembali berkata, Sepertinya aku pun telah menerima warisan Tuan Sektor Kabu," ucap Dewa Petir, membuat Luo Feng dan Hong membelalakkan mata. "Warisan? Warisan apa?" Menerima instruksi manual dan menerima warisan adalah dua hal yang sama sekali berbeda, ucap Hong. Setelahnya Dewa Petir berkata, bahwa saat dia melihat-lihat 5 set instruksi manual, dan mulai menyambungkan 5 chip dari instruksi manual tersebut, ia pun mulai menyadari, bahwa 4 dari 5 chip itu memang berisi manual yang sebenarnya, namun tidak untuk chip yang kelima, yang ternyata isinya adalah AI, dengan sosok kakek tua berjenggot putih, yang tiba-tiba memberi selamat padaku dengan mengatakan, bahwa aku telah resmi menjadi murid Tuan Sektor Kabu, ucap Dewa Petir, membuat Luo Feng dan Hong makin terbelalak kaget. Lelaki tua berjenggot, tidak salah lagi, itu pasti Tuan Wu. Kenapa adegan ini terlihat sangat mirip dengan adegan di mana aku pertama menjadi murid Master Huyan Bo? Sepertinya aku bukan hanya membeli 5 set instruksi manual itu,
tetapi lebih tepatnya membeli seorang guru untuk saudara kedua, gumam Luo Feng yang tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, tepatnya di dalam dunia petir. Setelah pasukan petualang besar benar-benar pergi, beberapa anggota internal dari aliansi tentara bayaran alam semesta, serta seorang penguasa sektor dan 2 tuan domain, memasuki dunia tersebut, dan tiba di depan kastil kuno. Bahkan, para pejuang kuat itu sampai merobohkan kastil kuno tersebut. Tuanku, sudah tidak ada satupun harta karun di dalam kastil itu. Sedangkan IAI yang ada di dalam kastil itu hanyalah IAI biasa, bukan IAI yang hidup. Sepertinya IAI yang hidup pasti telah mengikuti salah satu pejuang dan meninggalkan tempat ini, lapor seorang pria berjanggut. Mendengar ucapan itu, Tuan Sektor berseragam pertempuran hitam yang saat itu melayang di udara tampak mengerutkan keningnya sembari berkata, "Jika demikian, maka terserahlah. Karena dunia di dalam dunia petir ini sendiri adalah harta karun. Jadi segera hubungi aliansi tentara bayaran alam semesta di sektor Gunung Naga Hitam, katakan pada mereka, mulai saat ini, dunia guntur akan berhenti menjadi tempat ujian, karena aku perlu mendesain ulang dan menjadikannya sebagai tempat latihan rahasia bagi tentara bayaran alam semesta," ucap si Tuan Sektor. "Baik Tuan," ucap si pria kurus tersebut. Tak berselang lama, Tuan Sektor berpakaian hitam yang melayang di udara, tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya, membuat langit menjadi hitam, diikuti munculnya sumber energi yang kuat dari alam semesta, yang terus mengalir dari inti dunia di dalam dunia, dan memulai memperbarui tampilan di dalam dunia petir. Dan hal ini, hanya seorang Tuan Sektor yang bisa melakukannya. Sementara di bintang Kanglan, tepatnya di lantai atas gedung pencakar langit, lagi-lagi tampak Tuan Sektor Hargrey dan Jiang Tianchen, yang akan melakukan pertukaran kode sandi kristal warisan. Saat itu Hargrey berkata, "Jiang Tianchen, ini semua syarat yang kamu inginkan," ucap Hargrey, yang tanpa berpikir melemparkan cincin penyimpanan ke arah Jiang Tianchen. "Hargrey, kamu benar-benar mitra bisnis yang baik," ucap Mingyu, sembari mengirimkan sandi terakhir kristal warisan melalui email. "Jiang Tianchen, kamu tidak akan mengirim kata sandi palsu bukan?" ucap Hargrey dengan mata bersinar. "Hargrey, aku bukanlah seorang penipu yang tidak tahu malu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat pergi ke Bank Semesta Galaksi untuk mencoba dan melihat keaslian dari sandi yang telah aku kirimkan," ucap Jiang Tianchen. "Baiklah," ucap Hargrey yang langsung berdiri, dan melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Yang hanya dalam sepersekian detik, Hargrey sudah memasuki aula bank pertama alam semesta. "Tuan Hargrey, apa yang bisa aku bantu?" ucap manajer cabang yang membungkuk dengan hormat. "Aku ingin mengambil sebuah barang," ucap Hargrey dengan dingin. Mendengar ucapan itu, si manajer cabang tampak bingung, karena faktanya, Hargrey tidak pernah menyimpan apapun di sana, jadi apa yang ia ambil. Di sela kebingungan itu Hargrey berkata, bahwa item yang ingin ia ambil telah disimpan dari 10 juta tahun yang lalu. "Oh maaf Tuan Hargrey, karena semua barang dari 10 juta tahun yang lalu telah diangkut ke cabang alam semesta Ganwu untuk disimpan. Tapi jika Tuan bisa memberikan nomor rekening dan kata sandi yang benar, maka kami akan dengan cepat membawa item itu dari alam semesta Ganwu, dan membawanya ke lokasi yang ditentukan oleh pelanggan," ucap sang manajer. Sementara Hargrey, ia pun sedikit mengangguk, sementara menyebutkan nama akun dan 3 kode sandi dari item yang ingin diambilnya. Setelah memasukkan semua kode sandi, sang manajer cabang pun tersenyum sambil memandang Hargrey. "Tuan Hargrey, tunggu sebentar, karena sistem bank akan segera memberi Anda informasi yang mendetail. Namun dari pengalamanku, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mengangkut sesuatu dari alam semesta Ganwu," ucap si manajer. "Oke, aku akan menunggunya," ucap Hargrey, yang menahan napas karena kegirangan. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan sandinya saja, dia sudah menghabiskan banyak uang, waktu dan tenaga untuk mendapatkan kristal warisan ini. Di sela ekspresi girang tersebut, tiba-tiba wajah manajer cabang seketika berubah, saat melihat layar di sampingnya sembari berkata, "Tuan Hargrey, aku rasa tidak perlu membawa apapun dari alam semesta Ganwu, karena barang yang disimpan adalah sebuah rekaman," ucap si manajer cabang. "Baiklah, kamu pergi dulu," ucap Hargrey yang tampak geram, dan dengan ganas melambaikan tangannya. Melihat ekspresi itu, si manajer cabang pun segera meninggalkan ruangan. Sementara Hargrey, ia pun berdiri di depan monitor dengan wajah cemberut, lalu mulai memutar file audio tersebut. Dalam sekejap, file audio yang telah disimpan selama 10 juta tahun mulai memutar. "Hahaha,
Aku sangat gembira memberitahu Anda bahwa Anda telah ditipu. Hahaha, jadi bagaimana rasanya? Apakah Anda marah karena telah banyak berkorban untuk 3 kata sandi ini? Hahaha, tidak mungkin aku akan memberikan ketiga kata sandi kepada organisasi yang sama, yang telah menipuku. Aku hanya ingin membuat orang bodoh dan rakus seperti kalian bekerja seperti orang gila hanya untuk memiliki semua harta milikku. Bunyi rekaman tersebut, yang seketika terhenti, saat Hargrave yang sudah tak bisa menahan emosinya, langsung menghancurkan monitor itu menjadi beberapa bagian. Pelanggan bintang 3, Anda telah menghancurkan properti bank kami, jadi silakan bayar sesuai dengan harga yang disuplai perusahaan kami, ucap sebuah suara elektronik bergema di sekitar ruangan. Sementara Hargrave yang sudah sangat marah, ia pun tak lagi peduli dengan semua ucapan itu, dan langsung melepaskan aura kuat penuh tekanan, membuat berbagai item di lobi meledak menjadi pecahan-pecahan, yang tersebar di seluruh ruangan. Sial, 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 kristal warisan apa yang akan diwariskan? Kabu, walaupun telah mati kamu masih saja membuat hidup kami menjadi tidak tenang, teriak Hargrave, saat mengingat semua pengorbanan yang dia lakukan demi mendapatkan sandi kristal warisan, yang ternyata hanyalah sebuah rekaman penuh ejekan. Di sisi lain, di sebuah tempat yang tak disebutkan, terdengar diskusi dari 2 orang yang juga tak disebutkan, jadi kita sebut saja si A dan si B. Saat itu si A berkata, bahwa sebelumnya dia telah mendengar kabar, ditemukannya harta karun surgawi di dalam dunia petir yang berada di bintang Kanglan, yang untuk satu hartanya saja, bernilai hingga ratusan ribu planet. Dan tentu saja jumlah kekayaan seperti ini, membuat banyak kekuatan besar mulai saling mengawasi, yang dimana jika ada pejuang yang menjual satu benda saja, para anggota keluarga itu akan langsung datang menemuinya. Jika pemiliknya adalah pejuang kuat, maka itu akan aman saja. Tapi jika pemiliknya adalah pejuang di tingkat bintang, maka itu sama saja dengan bunuh diri, ucap Xia, yang merupakan seorang pemimpin di sebuah aliansi yang belum disebutkan. Dan itulah guys, ending dari pembahasan Donghua Swallowed Star, episode 183. Akhir kata, Panjul di sini pamit.